Shalom, shalom. Shalom. Ada keluarga yang berkata, kita Jimmy, keluarga, anak-anak ikut semuanya. JKI. Nah, ya, untuk JKI itu satu habitat dengan saudara. Yes. Saudara Arif. Sejarah saya di IG baru ketemu sekarang. Baik, siap belajar? Yes. Haleluya. Tema yang dipilih oleh Kepala Saudara untuk sesi ini, panggilannya untuk keluarga menang atas ikatan dunia. Kalau saudara mendengar kata ikatan, itu langsung mikir apa? Tiga, cepat. Kontrol, apalagi ikatan. Apa? Yes. Keterbatasan, apalagi ketergantungan, tidak berdaya, tali, rantai, belenggu. Nah, dengan semua itu yang namanya ikatan itu enak atau tidak? Ya, betul, tidak enak. Jelas tidak enak dan menyiksa. Betul. Banyak anak-anak muda berkata begini, ya, gak enak loh kenal Tuhan itu, terikat. Ini gak boleh, itu gak boleh. Enak kayak saya ini, mau ini bebas, mau itu bebas. Mendengar sepintas kalimat ini, betul atau salah? Betul. Tapi kalau kita mau teliti, justru orang yang berkata seperti itu sedang mengikat dirinya sendiri. Coba. Tidak ada dosa yang tidak menjerat dan tidak mengikat. Ya. Saya ulangi, tidak ada kenikmatan dunia ini yang berbentuk dosa yang tidak mengikat dan tidak membelenggu. Betul atau salah? Ya. Justru kebalik, kalau ada orang berkata gak enak ikut Tuhan, gak enak percaya Tuhan, terikat. Ini gak boleh, itu gak boleh. Justru salah. Mereka yang tidak kenal hukum dan peraturan, justru mereka sedang terbelenggu. Yes. Karena semua dosa itu gratis awalnya, tapi setelah itu mengikat. Tidak tanggung-tanggung kerusakan rumah tangga karena ikatan yang dipilih oleh suami dan istrinya. Sekaya-kayanya orang kaya, belum lama saudara, ada seorang istri yang mengeluh tentang suaminya, minum, memang kaya. Mereka itu gak pernah merasa. Sampai satu kali uang 5 miliar itu ukuran dia itu cuma 5.000 rupiah. Dia dengan kayanya kayak. Dan sampai satu saat ketika suaminya sedang mengikatkan diri dengan alkohol, itu temannya bawa sendok jenis apa minuman itu, tapi harganya 200 juta. Cuma nggak sampai 1 liter 500 cc. Nah bayangkan kalau 5 miliar cuma 5.000 rupiah, 200 juta itu berapa rupiah? Terus saya tanya sama istri, beli. Ada nggak? Maaf jangan. Istri terikat dengan aksesoris dari hidung, kuping. Bukan aksesoris itu. Maaf. Lu kok pada tertawa kayak nggak tahu saja. Lu ada tidak saya tanya? Ada. Ya apa saja? Kuku. Saya tuh baru tahu saudara. Ternyata magic group itu mahal. Saya tuh baru tahu. Jangan tahu.
gosok-gosok. Nah, ada yang terikat. Sampai dia nggak bisa gunting kukunya sendiri karena takut jelek. Terus saya tanya, kuku cantik itu kayak apa? Tapi itu ikatan. Ada orang membelenggu dirinya dengan jam tangan. Satu kali ada orang kaya mengundang saya ke rumahnya. Terus istrinya bilang, minta dia, ada istilah, ngintip kamar yang ada kode apa gitu. Kan saya nggak tahu. Loh kenapa kok tanya itu? Ya saya pengen tahu aja. Saya dengar katanya di kamarmu yang ada kode ini tuh ada ini ada itu. Saya nggak tahu apa. Kok bisa tahu kamu? Ya saya nggak benar-benar kok bisa dikasih tahu. Aku tadi karena sendiri. Ya pokoknya dia ngomong lah. Ya udah saya cek. Sekarang ini pertama kali saya lihat ada orang lain. Ternyata itu satu kamar besar. Isinya lemari semua, nggak ada tempat tidur, nggak ada apa-apa. Dari atas sampai bawah itu ada laci-laci kecil, tipis-tipis. Saya pikir apa? Jam tangan ribuan, ratusan. Itu orang terikat dengan jam tangan. Itu karena kebanyakan duit. Terus kira-kira saya itu tanya, ini kalau rupiah itu berapa? Lebih 1 T. Karena ada jam tangan yang dia 71 harganya 4 miliar. Cicaknya kaget. Ada nggak orang terikat sepatu? Lu ngerti tidak? Iya. Mendengar kata ikatan itu artinya nggak puas dengan apa yang dia lakukan. Wow, yes. Dan ingin dapat lagi, ingin dapat lagi. Maaf bro, jangan ada yang tersinggung. Asal itu uangmu bukan uang hasil korupsi. Ngerti maksud saya? Ya silakan saja. Tapi ngerti tak ini? Betapa berbagainya semua kita, yang kaya-kaya, yang sedikit kaya, yang kaya dan yang pas-pasan, kalau nggak terikat dengan apa? Loh betul tidak? Iya. Arti kata tidak terikat itu nggak ada ketergantungan. Ya, nggak ada uang, oke. Ada uang, oke. Nah itu. Ini saya cerita soal saya sendiri. Ya. Teman-teman saya lama-lama ya tahu saya itu dulu takut menikah. Kenapa saya takut menikah? Ya, saya hidupnya itu sering pas-pasan dan sering kurang. Nah, cari istri yang mau diajak miskin itu susah. Kok nggak percaya? Betul nggak? Cari istri yang mau diajak miskin itu susah. Nah, saya hidup pakai prinsip terima kasih. Artinya apa? Setelah diterima ya dikasih. Itu prinsip saya. Anak-anak saya itu sangat heran dengan cara saya itu. Saya itu diberi Roh Kudus suatu sikap yang sangat unik. Bukan nanti. Kalau di rekening saya ada saldo, aneh. Saya tidak tahu kenapa Tuhan beri saya hati seperti itu. Saya itu merasa bersalah. Aneh bukan? Rasa bersalahnya begini, pasti ada yang perlu. Cuma saya itu nggak tahu siapa yang perlu ini. Satu kali saudara, saya dapat berkat cukup banyak.
mampu juga. Tapi Tuhan nggak nyuruh saya untuk beri ke siapa-siapa. Ya, kalau Tuhan nggak nyuruh saya simpan. Karena Alkitab berkata kita ini bendaharanya, steward, betul? Nah, apa tugas bendahara? Mengeluarkan uang atas perintah pemilik. Betul bendahara? Yakin? Saya tanya sungguh? Pura-pura. Kira-kira kalau saudara punya bendahara, tolong keluarkan untuk ini, jangan sayang. Ada nggak bendahara seperti itu? Ada aja ya. Tuhan suruh keluarkan, kita bilang sayang. Maaf. Nah, ini sudah 3 hari kok nggak ada perintah. Seminggu saya tanya istri saya, ada perintah nggak? Nggak ada juga. Nah, itu istri saya itu luar biasa. Sudah hampir 2 minggu uang itu nggak bergerak sama sekali karena nggak ada perintah. Dan saya juga nggak akan jadi bodoh terus pengumuman siapa bodoh? Habis sekejap habis. Nah, setelah hampir masuk 2 minggu kurang sehari, saya bilang, Bapak nggak bisa begitu. Ampuni saya kalau saya duduk sementara Pak ini. Seperti bilang begitu, ampuni saya. Roh Kudus jawab, dia bilang, kamu tahu kamu gak bodoh. Wih, gak terus. Dia bilang, aku cuma menguji kamu. Wih, saya kaget. Tiba-tiba muncul di hati saya sebuah nama. Supir taksi orang Makassar. Namanya Pak Harudin. Saya tanya dia Pak. Nah, kali ini unik. Suatu kali saya harus balik pulang ke Papua dan selalu ke transit Makassar. Nah, pesawat dari Makassar ke Papua itu pasti lewat tengah malam di atas jam 12, kadang jam 3. Nah, waktu saya landing di Makassar, harus ganti pesawat. Nah, masih ada kira-kira 6 jam karena dari Jakarta agak sore. Nah, saya tuh tunggu yang jemput. Ada kabar. Saya telepon, handphonenya nggak bunyi. Ternyata handphonenya mati. Banyak kempes di jalan tol Makassar itu. Nah, sampai saya nunggu sebelum tahu kalau yang jemput saya itu ada masalah. Ada sopir namanya Pak Hardi. 2 kali teleponin saya, Pak, bisa saya tolong? Enggak, saya dijungkak. Nah, ketika kedua kali dia balik, saya belum dapat kabar yang jemput. Saya bilang, enggak, saya dijemput. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan saya, kamu pakai dia saja. Saya belum sempat manggil, handphone saya bunyi. Ya, orang ini bilang, aduh maaf Koden. Dan saya kempes, tapi saya baru nyala. Ya udah, saya tutup. Saya cari di mana orang ini tadi. Sudah agak gelap sore. Wih, ternyata sudah jauh. Saya tanpa mikir, saya tinggalkan barang-barang saya kejar supir ini sampai ke parkiran. Gimana Pak? Ya, ternyata yang jemput ini ada masalah. Ya udah, dia mana Pak? Saya sebut alamat di Makassar. Begitu saya naik taksinya, barang saya cukup banyak. Roh Kudus bilang kepada saya tentang anak ini. Sejak kecil dia diasuh oleh neneknya karena bapaknya meninggal dia. Nah, saya santai saja ngomong begitu. Kaget dia. Tanpa ABC, dia ngeliatin saya, tahu minggir, stop di bawah jalan tol. Wih, saya pikir saya mau diapain ini? Atau dia minggir. Pertanyaan pertama, Bapak paranormal. Kaget bilang itu. Kenapa? Rahasia hidup saya nggak mungkin ada orang tahu. Saudara, waktu dia ngomong itu, maka saya berkata kalau itu malah ibar, aku bapak. Nangis dia saudara.
Nah, terus dalam kesaksian itu kisah itu dia akrab dengan saya. Waktu anak pertamanya lahir, saya dipaksa untuk memberi nama. Wow. Padahal dia tahu saya pendeta. Wah, hebat sekali, kontak terus. Nah, uang ini yang unik sekali. Tahu-tahu nama ini muncul. Nah, berarti ada sesuatu. Saya telepon. Ternyata istrinya yang terima, namanya Warni. Suami saya lagi narik, tapi handphonenya ketinggalan. Oh ya sudah. Kabar apa kalian? Baik Pak. Oh, baik. Uang ini untuk apa? Oke ya. Tapi Roh Kudus kejar terus, nggak salah. Kamu telepon. Nah, berapa waktu sebelumnya saya itu dengar masalah kontrak rumahnya akan habis. Nah, terus saya ingat diingatkan Roh Kudus. Pak Nih, gimana soal kontrak rumah? Iya Pak, belum dapat. Rekor 2 minggu. Loh, sorry, ini hebatnya Roh Kudus. Ini tiba-tiba mulai saya dipimpin. Kenapa kamu nggak beri saja? Dengan kurang ajar. Dan kontrak rumah saya tapi saya percaya Roh Kudus nggak pernah salah. Tapi mulut saya tutup dulu. Wah, ini menyinggung sekali. Kayaknya tersinggung kan? Biar kontrak rumah nggak bisa suruh beli. Pak, yang habis itu tanahnya. Loh, kan orang Makassar, rumahnya udah diangkat. Berarti nggak sih cuma orang Makassar, orang Jawa. Jadi kalau pindah rumahnya digotong rame-rame, cuma dipindahkan. Oh, lah terus gimana? Kebetulan Pak, di sebelah rumah kami ini ada guru orang Jawa, sudah pensiun, mau pulang ke Jawa, tanahnya ditawarkan ke kami. Oh iya, jadi kalau kami bisa beli tanah itu, rumah kami geser. Hebat nggak? Terus saya tanya, harganya berapa? Sekarang persis harga uang yang nganggur. Wow. Dulu jangan orang Cina muncul. Itu murah. Tanahnya dibanding uang itu sangat murah. Ini, kamu gak pernah tawar? Gak pernah saya sombong sudah. Sedangkan luar biasa. Pas nanti saya bilang, beli rumah tanah itu. Loh, pakai rumah siapa? Nanti rumah kita. Karena pas harganya, jadi kami gak pernah. Istri saya itu murah, itu terpaksa, udah kita kira. Waktu mereka membuat acara Muslim, saya diundang hadir para ustaz, ya semuanya itu dia kenakan ini bapak saya, walaupun pendeta. Akhirnya saya disuruh doa untuk selamatan. Itu kesaksian yang luar biasa. Ngerti? Iya. Hidup yang tanpa ikatan apa-apa, itu hidup enak, tidur pun nyenyak. Padahal makan yang gak enak pun jadi betul. Karena hatinya yang enak. Betul. Amin. Amin. Makan yang mewah-mewah, tapi hati penuh kekhawatiran kecil, nggak enak juga. Nah, maka itu mari kita temukan di hidup kita, keluarga kita masing-masing ada ikatan apa? Pernah tahu ada orang terikat dengan berlian? Loh, saya tanya kok, kan saya tanya tentang saudara orang sih. Saya tanya, pernah tahu ada orang terikat dengan berlian? Nah, itu bahasa itu orang aneh. Kenapa? Beli tapi nggak dipakai. Betul tidak? Iya. Berarti pakai berlian jejer. Dibunuh. Iya, alasannya pasti ada dua.
Yang pertama, jangan orang percaya karena banyak berlian palsu. Betul nggak? Pasti palsu. Yang kedua, ada rampok, cari perkara. Tapi orang yang terikat dengan berlian itu gila. Tiap kali ada iklan berlian, Pak, warnanya begini, fasetnya begini, gila, gatal betul rasanya itu. Ini katanya. Ada orang pantat mobilan, apalagi seperti mata duitan, mata handphonean. Artinya apa? Nyobain mobil. Nah, begitu ada iklan mobil baru, ini pantat goyang-goyang. Ayo coba kurang yang pantat mobilan itu. Betul kan tidak? Orang yang terikat mobil itu besok jangan nunjuk orang. Nunjuk Udah menang. Dan bintang. Apa ini? Udah menang. Karena saya itu pernah ketemu ada orang yang begitu. Wih, sampai dia bilang, rasanya kok belum nyoba nunjuk sekarang segini. Ya serius, saudara. Punya teman nggak yang pantat mobil kayak begitu? Wih, sampai itu. Jadi ikatan itu mengganggu sekali sampai nggak bisa tidur. Betul? Itu ikatan. Terikat sepatu, terikat tas bermerek. Waduh, sampai mimpi tidurnya bawa tas dari bawah. Begitu masalahnya, karena terlalu terobsesi. Nah, yang pantat mobilan saya ingatkan. Karena apapun sekarang bisa beli mobil, merek apapun, mobil terakhir yang saudara naiki pasti mobil jenazah. Wah, dia masa mati naik beca. Dia pasti mobil jenazah lah. Betul? Nah ini loh arti ikatan. Ini arti ikatan. Serius. Temukan dalam pernikahan kita ikatan kabar masuk membelenggu keluarga kita. Apa saja? Ada yang terikat makanan. Tiap kali dengar ada iklan restoran mewah baru buka, belum coba. Ada seperti itu. Wih, kalau kita mau telusuri saudara, makasih. Kalau kita mau telusuri betul-betul, berarti banyak nggak setan mengerjakan ikatan-ikatan? Iya banyak. Banyak sekali. Apa saja? Ada orang terikat perfume. Oh. Anaknya jujur itu. Saudara, ayo kita periksa ikatan apa? Ada orang terikat marah. Pak, itu kalau nggak marah, sarapannya nggak enak. Betul, saya pernah menemukan itu. Karena kan kami sering nginap di rumah jemaat, rumah orang, ya, nggak harus di hotel. Nah, pernah satu kali seminggu kami nginap jadi 6 malam. Loh, kok bisa tiap pagi ada bahan untuk anak orang ini? Saya sepikir ada saja dia menuruti. Saya juga tanya, biasanya bapak gitu. Biasanya bapak gitu. Yang hobinya marah-marah kalau pagi. Nah, dia jawab. Jujur, orang jujur berarti itu. Jadi ada saja bahan untuk marah. Iya. Hari pertama pembantu lupa mati lampu. Hari kedua pembantu lupa beresin piring kotor kemarin. Hari ketiga ada belum nyapu, aja masalahnya untuk marah. Betul? Itu ikatan loh. Iya. Jadi kalau nggak marah dulu nggak enak. Maka itu coba temukan ikatan apa yang masih ada di keluarga masing-masing. Harus ditemukan.
Dan hari ini minta anugerah Tuhan supaya kita bebas dari ikatan. Apa tanda bahwa kita masih terikat? Gampang, susah tidur kalau nggak ada barang. Betul? Bentuk ikatan itu paling nyata waktu kita mau tidur. Susah kalau nggak ada barang itu. Gelisah, mikir kapan dapat, kapan dapat. Berbahagialah kalau istri terikat suaminya, suami terikat istrinya, pasti gampang tidur. Karena ini kan di sebelah. Enggak, amin. Betul tidak? Nggak usah cari kemana-mana. Nah, ini yang Tuhan ingin kita miliki dalam hidup. 1 Korintus 6 ayat 12. Nah, ayat ini pun akan menolong kita kalau ada yang bertanya, kenapa Tuhan di perjanjian lama yang kelihatannya sadis, kejam, jauh, tidak boleh, awas. Tapi begitu masuk perjanjian baru, kenapa sepertinya berubah? Tidak. Bukan karena berubah, karena ada hati ini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ini keren sekali. Perjanjian lama itu tegas ya. Ada nggak TSI-nya di situ? Oh, TSI-nya, ya. Saudara, perjanjian lama itu masih anak-anak. Anak-anak itu harus diberi disiplin dan ketegasan, betul? Racun bilang racun, dan bilang kecap. Ini api, bilang api, tegas. Tapi setelah dewasa nggak perlu begitu, TSI-nya. Nah, tentu akan ada yang berkata, kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja dan akan apa saja, betul? Tetapi saya menjawab, baca bahwa 1, 2, 3, bahwa tidak semua hal berguna dan saya tidak mau membiarkan hal apapun dalam hidup saya menjadi saya tidak akan membiarkan hal apa saja dalam hidup saya menjadi alat iblis untuk menguasai saya. Berarti kamu sudah dewasa, kamu diri sendiri, kamu bukan anak-anak. Nah, ini jembatan antara perjanjian lama ke perjanjian baru. Bukan Tuhan berubah pikiran. Di mata Papa kita di perjanjian baru, karena Yesus sudah datang, kita dianggap sudah dewasa, ngerti sendiri. Artinya semuanya boleh, tapi asal jangan kamu terikat. Rokok silakan, mau narkoba silakan, tapi tahu nggak barang-barang itu sekali dicoba akan model. Alkohol silakan, tapi sekali dicoba itu model pornografi dan yang lain-lain lagi. Maka itu gunakan ayat ini untuk menyadarkan kita. Jangan ada ikatan apapun. Nah, dari semua bentuk ikatan yang iblis tawarkan kepada manusia, ternyata ranking 1 dan nomor 1 itu uang. Uang itu mengikat, betul gitu? Uang itu mengikat. Apa ikatannya? Itu tadi, takut kalau miskin. Gak punya uang, bagaimana? Saudara, sebelum ada semua bank yang bisa pakai SMS banking, mobile banking, dulu kan pakai kartu ATM. Nah, saya ini punya kebiasaan. Tiap kali saya mau pergi ke luar negeri, siapa saja yang ngantar saya ke bandara, itu saya berhak titipin semua ATM saya. Untuk apa? Lalu apa bahasa Indonesia ke luar negeri? Kan mahal juga. Dan banyak orang
yang tahu sistem saya hidup itu. Kenapa saya titip ATM? Tujuannya ada dua. Satu, saya punya banyak anak yang saya kuliahkan dan mereka butuh biaya, uang kos semua. Dan itu tiap hari selalu ada yang butuh ini, butuh ini. Nah maka saudara yang ngantar saya keluar ke bandara atau sampai keluar kita titip ATM. Tugas saya cuma dua, tolong cek tiap 2 hari sekali ada saldo berapa. Setelah saya tahu di tabungan bank ini sekian dan sekian, maka saya akan WA yang pegang ATM, tolong kirim ke nomor ini, nama ini sekian. Nah, banyak orang tahu ATM saya dengan nomor P. Nah, banyak orang heran, loh, kok kamu nggak tahu? Nah, satu-satunya alasan dan satu-satunya penyebab bahwa saya tidak takut menitipkan kartu ATM saya dengan PIN-nya ke banyak orang karena sering nggak ada isinya. Loh, wajar nggak? Loh, wajar nggak saya tanya? Kalau banyak saldonya, boro-boro dititipkan. Loh, serius? Tanya anak-anak saya. Pertama istri saya, loh, kamu nggak takut apanya saya nggak ada isinya. Tapi hidup ini ringan sekali. Hidup yang dibelenggu oleh uang, selalu takut kurang, takut. Jauh lebih tersiksa daripada hidup dibelenggu oleh narkoba, judi, pornografi dan sejenisnya. Sebab semua sumbernya dari uang itu. Ini luar biasa. Coba sebutkan. Orang yang tidak terikat sesuatu dan dia punya sesuatu itu, maka sikapnya dengan sesuatu itu bagaimana? Kalau dia nggak mau terikat, gimana jawab saudara saya tanya? Nggak takut hilang. Ya, nggak takut kehilangan. Mau hilang ya dia. Lah saya nggak pernah takut kehilangan uang. Karena saya nggak punya. Saya nggak perlu takut hilang makanya. Lu serius? Karena itu prinsip saya, kalau saya punya banyak, saya langsung tanya Pak, siapa yang perlu? Dan ini salah satu spot lagi. Saya takut kalau punya istri yang nggak bisa diajak miskin. Begitu saya nitip kepada yang belum menikah. Sekarang pria-pria ingin menikah yang benar, cari istri yang bisa diajak miskin. Pasti kamu panjang umur. Betul? Karena istri yang bisa diajak miskin nggak pernah nuntut apa-apa. Serius dalam hidup ini. Nah, karena saya pun nggak pernah terikat dengan uang. Dan Tuhan Yesus berkata uang itu setan. Betul? Nah, jadi tanda orang tidak terikat, ya udah taruh aja geletakan di mana begitu. Nggak usah takut hilang. Kalau hilang juga apa? Cari lagi. Oh nggak ambil. Betul? Nggak usah takut. Aduh ini pajak sudah nggak enak sih. Semua dari sini. Maaf ya. Lepaskan diri kita. Amin. Dari semua hal. Nah, satu kali ada pengusaha yang saya kenal marah. Kok dia sombong sekali kata seperti itu. Seperti hidup gak butuh duit saja. Betul yang dia katakan. Tapi saya sudah punya jawaban. Karena jauh sebelumnya Roh Kudus mengajar. Begini. Kalau kita kapal, ada nggak kapal nggak perlu air? Jawab coba. Ada nggak kapal nggak perlu air? Ada kapal hiasan di mari. Semua kapal pasti butuh air.
Betul? Nah, ini Roh Kudus beri saya ilustrasi bagus sekali. Bukan karena saya baca buku. Kalau kita ini kapal, air itu uang. Kita butuh uang waktu hidup. Gak usah keluar, di dalam aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh demam, ya gak apa-apa sambil ada dilator. Gak usah keluar. Tidur di situ gak apa-apa. Ajak mama angkat di situ. Mama nomor 2. Oke lanjut. Tapi gak ada kapal goblok. Masukkan air ke dalam. Lu ngerti gak ilustrasi? Iya. Artinya, ya aja. Artinya, kalau nggak jawab saya berhenti ya. Apa ya? Artinya, kita perlu uang untuk hidup. Tapi jangan uang masuk ke hati kita. Biar jadi uang saja. Berarti dia pengusaha. Terus saya bilang juga, ini Roh Kudus yang ngajar, uang itu selama masih di dompet kita aman dan dia bayar. Iya. Tapi begitu uang kita pindahkan ke hati, kita jadi sengsara dan dia jadi setan di hidup orang itu. Betul soal kalimat. Dan tidak sedikit suami istri ribut gara-gara apa? Kalau saya konseling pranikah dan tahu salah satu dari dua keluarga ada yang kaya raya, yang satu pas-pasan, maka orang tua pasti akan libatkan dalam konselingnya. Semua konseling pranikah orang harus libatkan. Kepada yang kaya saya katakan, nanti kalian sebagai papa mama akan beri anak sesuatu enggak? Oh iya, itu anak kamu. Pertanyaan penting. Itu untuk dia atau untuk mereka? Wow, iya. Wajib saya tanyakan. Ayo pura-pura jadi orang kaya semua. Kenapa ada pertanyaan? Kalau kita jadi pura-pura kaya bisa ngerti. Ayo coba. Apa tujuannya? Kenapa saya harus tanyakan? Untuk dia saja atau untuk mereka? Ini penting. Kalau jawabannya, oh cuma untuk anak kami, maaf ya, karena besan kami itu pas-pasan. Ya saya iyakan aja, itu haknya. Saya beritahu si anak, nanti waktu kamu menikah, papa mama mereka akan berikan harta untuk kamu. Terima dan bilang terima kasih. Tapi jangan kamu simpan. Itu kan tahu. Kenapa? Ayo cepetan. Tidak ada apa? Iya, nggak ada bahan untuk itu. Ayo, wajar nggak si orang tua kaya suka ngecek masih utuh? Jawab wajar tidak? Wajar. Begitu kurang kamu kasih macam. Wajar nggak mikir begitu? Udah mau kasih siapa? Nah ini yang bahaya. Apalagi kalau saya belum ngomong apa-apa, orang tua yang anak-anak mau menikah saya konseling juga, lalu sudah pesan tolong Pak Pendeta buat mereka nikah di Salatan. Langsung saya batalkan. Kenapa? Oke, sebelum kenapa saya tanya balik. Apa alasan utama orang-orang tua kaya menikahkan anak dan minta wisata? Cepat, takut cerai. Nah, kan kurang ajar bajingan ini. Karena belum menikah sudah dipersiapkan perceraian. Lu jahat gak? Sadis. Itu logikanya sama ada seorang ayah baru lahir anak pertama 2 jam, dia sudah pergi beli peti mati untuk anak. Lu sama gak logikanya? Ya kalau memang kalian enggak sudah persiapan anak sana, ya makanya dikawinkan, goblok. Terus setuju gak saya ngomong ini? Nggak usah menikah.
Kamu sudah siapkan perceraiannya kok. Ini bahayanya. Hanya Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi di seluruh dunia ini yang pernah berkata, teruskan kalimat ini, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Dengar. Maka kalau suami istri menikah dan pisah harta, berarti pisah apa? Hati. Apa artinya orang menikah pisah hati? Bisa dong. Cerai. Iya. Ngeri loh. Lagi sekali ada Tuhan Yesus yang ngomong seperti itu. Maaf, kalau ada di antara kita baik di sini mau mendengar di rumah via online dan masih ada yang pisah harta, bertobat. Saudara hidup dalam perjinan di hadapan Tuhan. Sebab pelacur itu gak perlu tahu isi hati masing-masing. Pokoknya aku bayar. Maaf. Jadi jangan anggap enteng pernikahan pisah harta itu perjinahan. Iya. Ada pertanyaan, tapi kalau urusan hukum pajak, nah itu beda. Asal jumlah dan penggunaan sama-sama tahu. Iya. Yang Tuhan benci, suami gak pernah tahu berapa saldonya istri, istri gak pernah tahu berapa saldo suami. Nah itu setan. Iya. Dengar baik-baik. Setelah saya mengerti hukum ini, kalau ada keluarga ribut soal pertengkaran, saya bersyukur nggak pernah sampai berjam-jam aku berhari-hari. Langsung saya tanya, maaf ya, masalah keuangan kali. Biasanya 80% penyebab ributnya suami istri ikatan uang ini. Iya. Apalagi dirahasiakan. Better. Dan aneh loh, ternyata nggak sedikit suami istri pisah harta dan sembunyi, nggak boleh tahu. Terus pembagian gaji suami untuk urusan ini, penghasilan istri untuk urusan itu, nggak boleh. Kalau dicampur jadi satu, ini ikatan. Apalagi satu suami istri berkata, kalau kamu ingin belanja apa saja untuk dirimu pakai uang, mesti kami apa-apa. Lucu nggak keluarga kayak begitu? Juga yang satu berkata, ya udah kalau gitu, kalau kamu mau belanja pakai uangmu juga, nggak usah pakai uang. Ngeri. Maka itu banyak khotbah tentang ikatan, tapi sulit membahas masalah uang. Iya. Maaf, karena yang khotbah pun terikat, seperti itu juga berani ngomong. Iya. Maka itu banyak pendeta, banyak pengkhotbah nggak berani bicara uang sejelas ini. Karena dianya sendiri belum menang. Iya. Ayo hari ini kita jujur. Bagaimana masalah ikatan keuangan? 1 Timotius 6 mulai ayat 8. Nah, ayat 8 inilah yang membuat saya jauh sebelum menikah sampai sudah menikah ini, saya nggak pernah terikat dengan uang. Karena Tuhan mengajar saya bisa berkata cukup. Saudara percaya? Seorang manusia yang bisa berkata cukup untuk apa saja, itu pasti nggak bisa terikat dengan apa saja. Yes. Maaf, masalah seks. Kalau bisa berkata cukup, nggak akan tertarik kalau selingkuh dengan yang lain, karena cukup. Iya. Makan, maaf. Perkataan cukup. Saya tuh punya penjahit langganan di Cirebon. Sudah 30 tahun lebih. Saya kalau punya, sekali dia ngukur saya tahun 80-an itu, sampai dia nggak pernah ngukur lagi. Saya cuma kirim bahan saja. Dia sampai heran. Nah, setelah sekian puluh tahun, lalu kira-kira 3 tahun yang lalu itu saya ketemu dia kedua kali.
Terpas anak saya menikah di Tegal, kami jalan darat, naik mobil, mampir di Cirebon. Dia kaget. Kok masih sama ukurannya? Ya itu karena saya nggak harus. Untuk makan pun saya bisa berkata lucu. Amin. Kok setolak lagi sini semua. Kok tolak. Baca 1, 2, 3. Asal ada makanan dan cukup. Karena percaya dunia punya filosofi, orang yang bahagia dan orang yang paling kaya adalah orang yang bisa berkata cukup. Iya. Betul nggak kalian? Betul. Cukup. Betul. Artinya asal nggak kelaparan Iya. dan nggak telanjang, ya sudah cukup. Iya. Kalau punya lebih, ya kita bagi karena cukup. Iya. Hidup yang membuat tenang, nggak ada ikatan apapun juga. Ayat 9. Tetapi mereka yang kaya normal itu nggak dosa. Tapi yang ingin kaya itu yang dosa. Iya. Bedanya tipis loh. Iya. Antara kaya dan ingin kaya itu tipis. Tapi jangan main-main. Apa risikonya? Apa efeknya? Apa sanksinya? Tetapi mereka yang ingin kaya terus macam Terjatuh ke dalam. Tahu nggak bedanya jatuh dan terjatuh? Bedanya apa? Kalau jatuh bagaimana? Kalau terjatuh bagaimana? Terjatuh disengaja. Apa? Terjatuh disengaja. Ya. Kalau terjatuh itu ada yang dorong, ada yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Ikatan itu ingin kaya, greedy, tamak. Saya ulangi. Tetapi mereka yang ingin kaya, satu terjatuh ke dalam percobaan, kedua ke dalam jerat, ketiga ke dalam berbagai-bagai nafsu yang nampak, keempatnya mencelakakan. Nah, ayat ini yang menenggelamkan manusia. Ayat ini yang buat Roh Kudus ngajari saya. Kapal butuh air. Wow. Tapi tidak ada kapal bodoh masukkan air ke dalamnya dan tenggelam. Hebatnya firman Tuhan ini. Keempat atau kelima, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan, yang keenam ke dalam kebinasaan. Lengkap gak hancurnya orang yang terlibat di belum selesai ayat 10. Karena maka segala kejahatan adalah cinta uang, terikat dengan uang. Maka itu bapak mama jangan ngomong uang di hadapan anak-anak kita. Maka anak-anak kita jadi mata duit naik bapak mamanya juga. Apa duit, dapat untung berapa nanti kamu berapa? Hati-hati. Saya ulangi. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Lanjut. Sebab boleh membunuh uang lain. Boleh saya pakai kata orang terikat dengan uang. Berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya. Banyak dengan berbagai-bagai. Coba kan dari ayat 8 pakai TSI supaya kita ngerti. Suami istri yang mata duitan itu 90% lebih waktunya dipakai untuk komunikasi waktu. Sudah di tempat tidur masih ngomong uang terus. Melek pagi uang lagi. Saya sanggup tinggal berapa hari. Jadi baca sama-sama 1, 2, 3 jadi. Kalau sudah ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Terus, tetapi orang-orang yang ingin menjadi kaya sering jatuh ketika mereka mengalami pencobaan dan mereka terjebak dalam jerat iblis, di mana mereka tidak menyadari bahayanya. Mengikuti hawa nafsu mereka kemana-mana dan sangat rugi sekali. Akibatnya mereka tiba-tiba binasa total seperti kena bencana banjir. Jadi air itu
yang harusnya untuk menjamin, mendorong hidup kita, air itu menenggelamkan kita karena kita rakus. Ayat 10, 1, 2, 3. Karena cinta akan uang adalah penyebab utama dari segala macam kejahatan. Banyak orang yang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan mereka kepada Kristus demi mengejar harta dunia, dan akhirnya yang mereka dapatkan hanya sakit hati yang mendalam dan penderitaan yang berat. Masih mau cinta uang? Ngeri. Lagi sekali kita hidup untuk uang, mati aja gak ada yang gratis. Saya nggak tahu paling murah di Jakarta mati itu berapa? Yang terakhir ngubur 2 juta, 7 juta paling murah. Pasti itu dari kardus seperti ini. 7 juta itu makan, belum tanda kuburannya, belum makan. Apalagi yang ke Karawang sana, tanah aja bisa miliar, belum ada isinya. Belum tanahnya saja. Nah, maka itu yang mati aja nggak gratis seperti yang itu. Tapi tetap jangan buang masuk ke hidup. Biar jadi Tuhan. Agar kita pakai, nggak ada yang diam. Siapa setuju rajin puasa itu sehat, karena detox terus. Amin. Saya ulangi. Siapa percaya rajin puasa itu sehat? Iya. Karena mulutnya nggak rakus. Macam itu banyak duit, itu banyak penyakitnya, karena bisa beli macam-macam. Oh, amin. Begitu kalau saudara punya duit pun berkata cukup. Ya, amin. Nggak usah berlebihan untuk apa saja. Hidup itu kan luar biasa. Setuju ya? Oke, sebelum saya akhiri sampai sini, ada yang mau tanya? Baik. Ingat kemarin saya sebenarnya kalau lagi lapar nggak punya uang, kemana? Rumah teman dekat. Ya, rumah teman baik sama. Tapi jangan tiap hari. Kalau sudah sampai sana cuma kan gak diajak makan, oh senang sekali. Gampang tuh, nah itu kayak begitu. Dan gak usah malu, teman baik kok. Dan saya sering lakukan itu kalau pas nggak punya uang. Saudara, maka hidup yang nggak terikat itu merdeka, nggak terbelenggu oleh apapun juga. Amin. Pas saja. Salah satu lagi yang buat saya itu takut menikah, karena saya berkeputusan sejak dulu nggak ingin punya mobil pribadi. Saya nggak punya. Mahal, pas berkata beli bisa. Nah, maka itu waktu mau menikah, salah satu saya katakan jangan harap kita punya mobil. Oh ya, bisa kakek. Nah, angkot kemana-mana, taksi juga banyak. Nah, bersyukur istri saya nggak pernah punya mobil sampai hari ini. Awal-awal kami menikah, rumah yang kami tempati suruh pinjam dari orang. Dan awal-awal menikah ada 4 kali kami harus pindah rumah tapi belum dapat kemana. Dan itu saya kagum. Dan kami nggak cuma berdua. Di rumah kami selalu ada anak-anak yang tinggal. Karena 13 orang pas mau pindah nggak ada tempat. Karena ada 8 orang. Dan tidak satu kata pun istri saya itu khawatir. Kita mau tidur mana, mau pindah kemana. Itu saya bersyukur. Berarti dia pasrah total. Serius. Saksi hidupnya masih ada, yaitu anak yang tinggal di rumah. Karena yang kedua itu sudah mepet betul, tinggal seminggu harus keluar. Lalu saya bilang, semua kita bungkus, almari kita copotin semua, dan piring, sendok, gelas kita pas yang berapa orang di rumah itu, supaya kalau tiba-tiba dapat rumah tinggal angkut. Saudara bisa bayar, istri saya nggak khawatir sedikit. Sampai saya tuh mikir, saya menikah dengan orang atau dengan apa? Karena nggak ada khawatir sama sekali. Itu luar biasa.
Nanti contoh ini luar biasa. Saya bersyukur dia nggak pernah takut. Karena satu kali ini kisah nyata. Saya pinjam uangnya itu masih hidup. Istri saya itu suka bakso. Nah satu sore bakso langganan lagi. Saya masih di kamar. Dia beli. Pas dia masuk rumah, mangkok bakso di tangannya, saya keluar dari kamar. Saya kaget. Sambil megang mangkok bakso itu wajah istri saya pucat sudah. Saya kira sakit. Saya langsung dekati, saya ambil mangkoknya, tapi dia bilang nggak usah. Kenapa kok pucat gitu? Saya baru ingat kita nggak punya uang ini bayar lagi apa? Saya tertawa. Nah di luar itu ada orang namanya Ana. Saya teriak. Dia manggil istri saya Noni. Tolong bayari baksonya Noni ini. Dia keluar. Kenapa? Ini loh. Beli bakso itu panggilnya dia terus pucat begini. Orang masih ada di Semarang sampai hari ini. Sampai segitunya. Maka itu setan, ruangan setan. Setan itu dengan saya sakit hati betul. Karena saya nggak pernah sayang dia. Tapi kalau saya dia apa? Kalau saya dia ngapain? Dipeluk-peluk, dilihat-lihat, masih ada kamu dulu saya. Itu apa? Kalau saya itu saya dekatin aja terserah. Mau ambil perlu ambil. Serius. Hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, uang itu setan. Lukas 16 ayat 9. Maka itu saya berhasil memasyarakatkan uang itu setan ke banyak keluarga. Jadi kalau anak-anak bilang ke mama, minta setan 20.000. Matthew. Sekarang periksa di dompet saya ada setan berapa juta. Belum di salku bangsa, setannya banyak sekali. Nanti saya setelah mendengar 1 Timotius 6 tadi, setan betul yang merusak. Ayat terakhir, Matius 6 ayat 24. Jadi hari ini selesaikan semua ikatan dalam rumah tangga, pernikahan kita, termasuk pribadi-pribadi yang belum menikah, ada ikatan. Pokoknya kata ikatan atau belenggu. Artinya tanpa itu aku nggak bisa tidur, aku marah-marah, aku stres, aku gelisah. Itu bentuk ikatan. Nah, apa yang membuat saudara belum sama seperti orang merokok? Betul? Kalau orang terikat rokok, nggak ada duit pun dibelanya, nggak ada duit untuk beli rokok. Iya. Nah, itu terikat. Oke. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak menyenangkan yang lain. Siapa dua Tuhan itu? Yesus Tuhan berkata, saudara dan saya tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan uang. Yeah. Saudara, saya lupa tahun berapa Roh Kudus bisa rahasia ayat ini. Yesus berkata, uang itu bukan benda, tapi seorang. Iya, betul. Itu saya kaget. Betul. Jadi kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, money is not a thing, but a person. Iya. Uang itu seorang pribadi yang ngomong Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang berkata, saingan dia yang sejajar dengan dia itu cuma uang, bukan yang lain. Dia yang ngomong. TSI-nya dengan bagus, TSI-nya terjemahan sederhana Indonesia. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Perhatikanlah contoh ini. Tidak baik kalau seseorang mempunyai dua majikan, karena tidak mungkin dia melayani kedua-duanya dengan baik. Betul? Dia
pasti akan mengasihi setia kepada majikan yang satu, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Betul bukan? Demikianlah 1, 2, 3. Demikian juga kita tidak bisa menjadi hamba Tuhan sekaligus menjadi hamba umat. Pendeta yang mata duitan nggak berani khotbah seperti ini. Iya. Dia akan tertuduh sendiri. Iya. Nanti sebelum tidur, ayo suami istri buka-bukaan soal uang ini dan periksa ada ikatan apa. Nah, saya sudah melarang di banyak keluarga. Kalau malam waktunya tidur, HP taruh di dapur, jangan dibawa masuk kamar. Itu setan di situ. Wah, betul tidak? Anak-anak saya bilang, ya, untuk seperti ini, siap sesi HP taruh sana. Nah, nanti malam periksa HP papa mama, gimana? Kamu sifat masukkan kamar mandi. Pokoknya malam tidur waktunya suami istri, saya pakai istilah Melayu bercengkerama. Apa itu? Artinya apa? Sudah stop HP, jangan ada HP lagi di situ. Sudah cukup saya. Ini ada wajah yang kayak tidak enak semua mas. Jadi mulai hari ini tidur suami istri nggak boleh bawa HP. Suatu kali ada peristiwa, benar ini kesaksian di satu tetap. Lagi tidur nyenyak, yang satu kok bangun, kaget karena melihat pasangannya bercahaya wajah. Dipikir ada malaikat, ternyata cahaya lampu HP. Nah itu kan jadi pikir pasangan. Yang satu sudah tidur nyenyak, yang ini. Kenapa? Tokan. Bertobat dia. Setuju? Amin. HP pun bisa jadi ikatan. Berapa banyak suami istri ribut, yang satu setengah mati ngurusinnya, satu cuma santai duduk dan tapi ini kurang ajar. Suami istri seperti itu egois kan? Betul? Setuju nggak sih ngomong? Egois, bertobat kalau begitu. Oh ini bisnis apa? Hari ini temukan ikatan apa di keluarga. Amin. Kalau suami istri yang terikat dengan Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Hidup ini bahagia, anak-anak juga bahagia. Pastor Ramon sudah berdiri, berarti saya suruh berdiri. Aman. Jelas? Mau bebas? Merdeka? Nggak berikan sama apa? Kita perlu HP, perlu ini, tapi jangan terikat. Yang terikat film-film seri di TV, awas. Di Netflix, di mana, awas itu ikatan. Kehilangan satu sesi sudah, kayak rumah kebakar. Ada tuh orang terikat, apa film seri kayak gitu. Udah saya tak pengen ngomong, banyak yang marah. Namanya kita semua.